Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 662. Kurang informasi. Berangkat dari rumah nomor 18, Grey Z dan yang lainnya kembali ke Rose City. Sepanjang jalan, beberapa orang itu tidak berbicara. Setelah mengirim 18 pulang, semua orang merasa jauh lebih baik. Mereka tahu bahwa Grey Z telah melakukan yang terbaik dan telah melakukan banyak hal, dan bahwa dia akan sangat bahagia jika dia mengetahuinya. Kakak, terima kasih. Ketika semua orang tiba di daerah selatan pesisir, Brother Zen dan beberapa orang itu dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Grey Z. Dan kemudian mata mereka menjadi lebih bertekad dan mereka kembali ke tempat pelatihan pinggiran kota untuk melanjutkan pelatihan. Mereka menjadi lebih sadar akan tanggung jawab di pundak mereka, dan tahu betapa pentingnya bagi mereka untuk melindungi kota ini. Untuk melindungi kota dan orang-orang di sini, mereka harus menjadi lebih kuat. Tapi Grey Z segera memanggil Juan Ander dan pemimpin Heru. Berdiri di depan Grey Z, melihat ekspresi serius Grey Z, keduanya tahu bahwa Grey Z benar-benar marah kali ini. Seseorang tanpa diduga, menggunakan nama Rose City untuk berperilaku jahat di luar. Sebagai daerah terlarang, daerah selatan pesisir adalah untuk melindungi orang-orang di sini dari bahaya. Grey Z memandang kedua orang itu. Saya dapat menjamin bahwa orang-orang dari luar tidak dapat masuk dan tidak ada kesempatan untuk masuk dan melukai orang-orang di sini. Tetapi jika bagian dalamnya busuk, maka tanggung jawab ini ada pada kalian berdua. Dia tidak menginginkan sedikit pun kebijaksanaan, menunjuk ke arah Juan Ander dan suaranya sedikit dingin. Juan Ander dan pemimpin Heru mewakili lingkaran bawah tanah dan lingkaran atas tanah. Jika ada masalah di dua tempat ini, maka merekalah yang paling bertanggung jawab. Aku berjanji tidak akan ada hal seperti itu lagi. Juan Ander mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas. Grey Z memandang kedua orang itu. Jika ada masalah, saya tidak akan menemukan siapapun, saya akan menemukan kalian berdua. Orang-orang di bawah yang mempercayai dan menghormatimu juga akan menemukan kalian berdua. Anak-anak yang menyembahmu dan memperlakukanmu sebagai malaikat pelindung juga akan mencari kalian. Kata-kata Grey Z seperti sambaran petir. Juan Ander merasa beban di pundaknya tiba-tiba menjadi lebih berat. Saudaraku, jangan khawatir. Juan Ander berkata, selama aku masih bernafas, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Jika itu terjadi lagi, aku akan meminta maaf dengan kematian. Aku juga. Keduanya saling memandang. Jika mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kepercayaan Grey Z, tidak tahu seperti apa mereka sekarang dan seperti apa masa depan. Mereka juga tidak bisa mengecewakan orang-orang yang mempercayai mereka serta anak-anak yang memuja mereka. Aku percaya pada kalian. Grey Z tidak ingin berbicara lebih banyak mengangguk, dia tahu bahwa Juan Ander dan Tuan Heru orang pintar, dan mereka akan mengerti. Juan Ander dan Tuan Heru pergi dan segera mengerahkan orangnya untuk melakukan pemeriksaan di seluruh wilayah Rose City. Tidak ada pembusukan yang dibiarkan tumbuh. Begitu mereka berdua pergi, kepala pelayan Zuko datang. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menyerahkan kertas informasi di tangannya kepada Grey Z. Itu saja, katanya dengan serius. Tentang awan merah, saya hanya tahu ini untuk saat ini. Grey Z membuka tas informasi itu, dan hanya ada secarik kertas sederhana dengan beberapa kata di atasnya, hampir tanpa petunjuk. Masih belum diketahui apakah awan merah adalah seseorang, sebuah organisasi, atau hanya sebuah tanda, tapi semakin misterius, semakin berbahaya. Pelayan Zuko hanya mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dalam ingatan saya, Tuan Grandi pernah berkata bahwa ada awan merah di utara, dan seluruh langit akan menjadi merah. Bab 663. Sulit dilacak. Mata Grey Z menyusut. Jika Tuan Grandi masih hidup, dia mungkin masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tapi sekarang sepertinya awan merah ini memang tersembunyi dalam-dalam. Bahkan orang yang melihat ke masa depan dengan baik seperti Master Grandi hanya tahu sedikit. Awan merah.
Setelah menyelidikinya begitu lama, dia hanya bisa memastikan bahwa awan merah ada di utara, tetapi apakah dia sendirian, sebuah organisasi, atau orang yang berada di belakang layar, Grey Z sendiri tidak tahu. Paman Zuko, mulai hari ini, awan merah akan terdaftar sebagai misi intelijen tertinggi. Selama itu terkait dengan dua kata awan merah ini, biarkan aku memeriksanya. Ya, Grey Z menyipitkan matanya. Mereka muncul sekali, pasti akan ada kedua kalinya. Selama saya terus ke utara, mereka akan menunjukkan lebih banyak jejak cepat atau lambat. Tuan Z, kali ini orang awan merah pergi ke Rose City untuk menguji. Grey Z mengangguk. Tentu saja, untuk pengujian. Itu untuk memastikan beberapa hal. Mereka tidak yakin, tapi saya yakin. Kedua pembunuh Red Cloud itu dibunuhnya sendiri, dan orang di belakang layar ingin menebak tentang identitas dirinya. Dia menyuruh Rian mengaturnya. Dengan kedok, dia akan datang ke utara dalam waktu dekat, cukup untuk menipu orang-orang di belakang layar. Tapi siapa dia? Keluarga Lon. Grey Z memiliki dugaan bahwa mereka menggunakan trik pembunuhan pada Rania Lon sebagai umpan, tidak hanya untuk menguji dirinya, tetapi juga untuk menghilangkan kecurigaan pada keluarga Lon. Tetapi sebelum ada bukti, Grey Z tidak akan menyimpulkan. Dia hanya menebak di antara keluarga kaya di utara, semuanya berpotensi ada di balik layar ini. Termasuk keluarga Z. Memikirkan keluarga Z, mata Grey Z menjadi rumit. Saya pribadi telah memeriksa kedua mayat itu dan tidak menemukan apapun. Wajah mereka hancur, dan semua sidik jari mereka telah dihapus. Tidak ada informasi identitas yang tersisa. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di awan merah ini terlalu berhati-hati dan teliti dalam melakukan sesuatu. Dapat dikatakan mereka tidak bisa diselidiki. Bahkan jika Grey Z tidak membunuh mereka, racun yang tersembunyi di gigi akan langsung terbunuh selama mereka menggigitnya dengan keras. Bahkan jika sudah mati, mereka tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Sulit untuk dilacak. Namun, saya pikir ada petunjuknya. Tuan Z dapat mencobanya. Grey Z mengangkat kepalanya. Maksud Anda, dari keahlian mereka, bisa menentukan identitas mereka? Manajer Zuko mengangguk. Grey Z telah bertarung dengan mereka dan mengetahui gerakan mereka. Selama bisa melihat ke arah ini, setidaknya dapat mengetahui asal-usul mereka dan mengetahui beberapa petunjuk. Jika Anda mengetahui asal-usul, identitas, dan detail mereka, Anda dapat mengetahui siapa orang-orang di belakang mereka. Sebagai penanggung jawab jaringan intelijen, pejabat Zuko memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ini. Petunjuk ini membuat mata Grey Z cerah. Benar saja, dia tidak mempercayai orang yang salah. Tetapi tidak banyak orang di lingkaran pendekar yang bisa mengetahui jurus tinju mereka. Kata pelayan Zuko. Dalam hal ini, saya khawatir Tuan Z harus menemukan jalan sendiri. Saya tidak pandai dalam hal ini. Yah, saya tahu, Paman Zuko, terima kasih. Grey Z berkata dengan serius. Manajer Zuko tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak banyak hal yang dapat saya lakukan, tidak seperti Tuan Juan dan pemimpin Heru. Tetapi selama saya bisa, saya akan berusaha. Dia bangkit, berbalik dan pergi, dan terus mencari semua informasi tentang awan merah. Ketika dia sampai di pintu, pejabat Zuko berhenti, menoleh dan menatap Grey Z, dan tersenyum. Dulu, saya melakukan banyak hal yang salah, dan sekarang saya bisa melakukan sesuatu yang berarti. Saya pikir saya tidak akan hidup sia-sia dalam hidup ini. Bab 664. Kamu mengigau. Apakah itu pelayan Zuko atau Juan Under, orang-orang yang telah berada di lingkaran bawah tanah ini selama bertahun-tahun? Tidak ada yang tahu apakah mereka akan mendapatkan akhir yang baik di masa depan. Di mata mereka, nasib Master Grandi dan Emre Chas sama dengan takdir mereka sendiri. Tapi sejak saya bertemu Grey Z, semuanya berubah. Mereka bisa mendapatkan martabat dan bahkan mengubah nasib mereka sendiri. Perasaan diakui, dihormati, dan dipuja oleh orang lain membuat ketagihan. Bahkan jika itu untuk mengorbankan nyawanya, dia rela bertahan. Bukan hanya mereka, saudara Zen dan yang lainnya memiliki pengalaman yang lebih dalam sekarang.
Mereka tampaknya berjalan dalam kegelapan selama bertahun-tahun tanpa mengetahui arah. Tetapi tiba-tiba, Grey Z datang, dan dia adalah seberkas cahaya, memungkinkan semua orang menemukan arah mereka sendiri. Ini seperti keyakinan yang teguh. Grey Z tidak banyak berpikir, dia tidak tahu bahwa di dalam hati mereka, dia begitu hebat. Apa yang dia lakukan adalah apa yang dia ingin lakukan. Setelah berkeliling selama sehari, Grey Z tidak merasa lelah, jadi dia pergi ke grup Syam. Dara Syam terlalu sibuk untuk dengan pekerjaannya. Selain menyapa, dia memeluk Grey Z hanya beberapa detik, dan berkata, "Aku merindukanmu." Kemudian, dia pergi bekerja lagi. Grup Syam sekarang menghadapi tantangan besar. Grup Lon Utara hampir sepenuhnya mengepung dan menekan rencana grup Syam untuk pergi ke utara. Itu sangat ganas, dan badai besar telah melanda lingkaran bisnis. Semua orang mengira bahwa grup Syam akan rentan dan akan dikalahkan oleh grup Lon hanya dalam beberapa hari. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa grup Syam mampu bertahan dari 2 atau 3 serangan berturut-turut. Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan Dara Syam, grup Syam telah menunjukkan semangat juang yang sangat kuat. Orang-orang dari seluruh grup perusahaan bersatu, seolah-olah mereka dipadatkan menjadi satu kesatuan dalam sekejap bersama-sama mendorong Syam untuk maju. Ini mengejutkan dan bahkan lebih mengagumkan. Dalam kata-kata Dara Syam, penampilan musuh yang lebih kuat dapat benar-benar mengubah dirinya dan grup Syam. Melihat ini, setengah tahun yang lalu, gadis yang masih sedikit belum dewasa dan lemah sekarang tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih baik. Tapi masih mempertahankan kebaikan dan kepolosannya. Grey Z benar-benar sangat senang. Dia tidak mengganggu Dara Syam karena dia tahu bahwa Dara Syam saat ini perlu memfokuskan dirinya di bidangnya. Setelah duduk di kantor selama 5 jam, Grey Z bahkan tidak pergi ke sekretaris Mita Chan untuk mencari makanan ringan, dia tidak ingin mengganggu siapapun. Melihat jam yang tergantung di dinding, hampir pukul 10 di penghujung hari, Dara Syam menghela napas panjang. Setelah sibuk bekerja, pekerjaan hari itu akhirnya selesai. Dia mendongak dan melihat Grey Z masih duduk di sana, ekspresinya penuh permintaan maaf. "Apakah kamu lapar?" tanya Dara Syam. "Tidak lapar." Dara Syam benar-benar tergerak. Untuk beberapa saat, Grey Z melanjutkan, "Aku sudah makan." Dia terkejut, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Jika Grey Z menunggu dirinya untuk makan, dia akan merasa lebih tertekan. Di atas meja, ada makan malam yang dikirim Grey Z dari restoran Pualam, tetapi Dara Syam sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Jadi Grey Z makan sendirian duluan. Saat ini, makanannya sudah dingin. "Pulanglah dan biarkan ibu memasak semangkuk mie untukmu." Grey Z bangkit dan membantu Dara Syam mengenakan mantelnya. "Malam hari berangin. Jangan sampai masuk angin, ayo pulang." Dia meraih tangan Dara Syam dan berjalan keluar dari kantor. Lobi kantor di luar masih terang benderang, dan banyak orang masih sibuk dan mereka sepertinya tidak lelah. Grey Z tidak menyapa atau mengganggu mereka. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menggoda mereka sekarang. Semua orang tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus istirahat. Grey Z selalu percaya pada mereka. Dia mengambil tangan Dara Syam, melewati mereka dengan pelan, dan memasuki lift. Dara Syam dengan ringan bersandar di bahu Grey Z. "Lelah? Tidak lelah," Dara Syam berkata. "Aku hanya ingin bersandar padamu." Grey Z tersenyum, tanpa mengatakan apapun, mengulurkan tangannya untuk memeluk bahu Dara Syam untuk membuatnya lebih dekat. Setelah pulang ke rumah, Mei Irawan menerima telepon lebih awal, memasak mie. Dia mengatakan beberapa patah kata agar Dara Syam jangan terlalu bekerja keras sehingga dia tidak akan terlalu lelah. Tapi Mei Irawan tahu bahwa Dara Syam tidak dapat mendengarkannya sekarang. Setelah makan mie, Dara Syam benar-benar kembali ke kamar dan terus menyalakan komputer, mengingat urusan perusahaan. Ketika Grey Z keluar dari kamar mandi, dia sudah tertidur di atas meja. "Gadis bodoh." Dia mengangkat Dara Syam, dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan menciumnya dengan lembut di dahinya. "Kamu cukup baik, istriku. Jangan takut."
Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu apapun yang terjadi. Dia memegang tangan Darasyam, wajahnya lembut. Aku berjanji. Bab 665. Provokasi dari juara kickboxing. Darasyam menggerakkan bibirnya. Gray mengira dia mendengar kata-katanya. Tapi malah dia berbicara tentang hal-hal di perusahaan. Gray Z tidak memahami istilah profesional apapun. Dia hanya tertawa, mematikan lampu, dan memeluknya agar tidur nyenyak. Tidak ada kata untuk satu malam. Darasyam bangun pagi-pagi dan diam-diam menciut dalam pelukan Gray Z. Ini adalah waktu paling santai di harinya. Sudah bangun. Melihat Gray Z membuka matanya, mata sabit Darasyam yang benar-benar penuh kelembutan. Kamu berbicara dalam mimpi tadi malam. Sungguh. Gray Z berkata. Apa yang saya katakan? Kamu berkata kami tidak akan pernah meninggalkan saya selama sisa hidupmu. Itu bukan mimpi. Gray Z tersenyum, mengusap rambut Darasyam, mengendus aromanya. Itu sejujurnya. Darasyam benar-benar ingin seperti ini sepanjang hidupnya, berbaring dengan bahagia di pelukan Gray Z. Keduanya bangkit, mandi dan makan. Ketika Darasyam diantar ke perusahaan, Gray Z hendak pergi ke keluarga Tian di Padepokan Utara. Dia juga ingin pergi ke Spectrum City dan bertanya kepada Sans Daniel tentang dua orang dengan tato awan merah. Keterampilan mereka, dan apa asal-muasal mereka. Tetapi setelah memikirkannya, Sans Daniel telah berada di dunia sosial selama bertahun-tahun, dia khawatir Sans Daniel tidak tahu. Dan Ringo Tian, di perguruan kaki suci utara, memiliki reputasi yang sangat tinggi dan telah berada di lingkaran perdekar sepanjang tahun. Tentu, dia mungkin tahu lebih banyak tentang ini. Gray Z tidak ragu-ragu. Dia pergi sendirian dengan pesawat, dan menuju Padepokan kaki suci di utara. Pada waktu bersamaan, keluarga Tian. Sebagai andalan sekte kaki suci utara, reputasi keluarga Tian sudah sangat tinggi di seluruh arena, terutama Ringo Tian, yang juga dikenal sebagai master hebat jurus kaki suci 12 arah. Gengsinya lebih tinggi dari Renal Godam. Tidak tahu seberapa tinggi itu. Tapi sejak kembali dari Rose City, ada lebih banyak rumor di luar. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga Tian kalah di Rose City dan kehilangan seluruh ketenaran, bahkan kaki suci 12 arah Ringo Tian kalah dan dilempar keluar. Yang lain mengatakan bahwa keluarga Tian sangat takut untuk kembali ke jalan yang sama begitu mereka tiba di Rose City, mereka bahkan tidak pernah memasuki Rose City. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa keluarga Tian pada awalnya tidak layak atas reputasi dan kekuatan yang disandangnya. Saat bertemu dengan master sejati, mereka tidak akan berani melawan. Mengenai ini, 8 cabang aliran kaki suci Tian sangat marah, tetapi Ringo Tian masih tidak peduli tentang apapun. Bahkan seseorang datang untuk memprovokasi dia. Bang! Dengan suara keras, lantai ruang latihan tiba-tiba bergetar. Pria yang berdiri di sana, dengan wajah jijik, melirik klan Tian yang jatuh ke tanah dan mencibir. Keluarga Tian. Apa tidak ada yang lain? Omong kosong apa menjadi andalan kaki suci utara? Klan sebesar itu bahkan tidak memiliki seorang pemuda yang dapat melawannya. Pria kekar yang berdiri di sana berbicara dengan suara keras dan menghina. Atau kirim padaku generasi yang lebih tua. Duduk di samping, wajah beberapa dari klan Tian menjadi sangat jelek. Mereka benar-benar tidak bisa menahannya, dan ingin menyerang langsung untuk membunuh pria ini. Seorang juara kickboxing, bahkan orang seperti itu, berani datang dan memprovokasi. Klan Tian, apakah benar-benar sudah terlalu diremehkan? Anda telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Teknik pertarungan jarak dekat ini sangat bagus. Ringo Tian sepertinya tidak peduli, dan tersenyum tipis. Tapi seorang pemuda dari keluarga Tian masih menganggap itu sangat lemah. Benarkah? Pria itu tertawa dan berkata dengan jijik. Kalau begitu, keluarlah siapa yang bisa melawan. Saya bisa menerimanya. Tidak masalah jika Anda mengirim seseorang yang lebih tua dan sudah berlatih lebih lama. Dia baru berusia awal 30-an, tapi dia sudah menjadi juara tendangan bebas yang terkenal di luar negeri, dan dia dikenal tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat.
Mengenai apa yang disebut seni bela diri nasional di luar negeri, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kali ini dia mendengar bahwa keluarga Tian telah kehilangan orang lebih banyak. Dia tidak sabar untuk datang dan menginjaknya. Awalnya, dia masih sedikit berhati-hati, tetapi setelah dia dengan mudah mengalahkan dua rekan satu demi satu, membuatnya semakin sombong. Guru Tian, aku akan maju. Seorang pria paruh baya yang berdiri di samping Ringo Tian benar-benar tidak bisa menahannya. Bahkan kucing dan anjing ini berani datang untuk memprovokasi mereka. Jika tidak merespon lagi, mereka akan ditertawakan sampai mati. Tidak perlu. Ringo Tian menggelengkan kepalanya. Di matanya, ini tidak lebih dari tipuan anak-anak. Pertarungan bebas tidak berarti apa-apa dalam menghadapi pembunuhan yang sebenarnya. Guru Tian, beberapa orang tidak bisa menahannya. Belakangan ini, keluarga Tian memang diinterogasi. Tetapi Ringo Tian tampaknya tidak peduli tentang apapun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sanggahan, membiarkan orang lain menghina dan memfitnah. Ringo Tian bisa menahannya, tapi orang-orang yang lebih muda itu benar-benar tidak tahan. Bahkan sekarang, dia harus diprovokasi oleh seorang juara tinju bebas dari luar negeri. Seperti apa wajah keluarga Tian mereka untuk berpijak di utara. Bab 666. Siapa kau sebut sampah? Ringo Tian masih tidak setuju. Berdiri dengan gagah, juara kickboxing itu tersenyum liar. Guru Tian. Seorang pria paruh baya berjalan ke arah Ringo Tian dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Tiba-tiba mata Ringo Tian menyusut. Dia lalu mendongak melihat ke arah juara tarung bebas yang sombong itu, dan berkata dengan ringan. Ada seorang pemuda di pihak saya. Selama kamu bisa mengalahkannya, saya akan secara terbuka mengakui bahwa jurus kaki suci 12 arah hanyalah nama palsu dan hanya omong kosong sama sekali. Pergilah bertarung bebas dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang latihan menjadi sunyi. Orang-orang Tian tercengang. Apa ini bercanda? Ringo Tian mengutus seorang anak muda. Ini lelucon yang luar biasa. Apakah dia ingin mengolok-olok reputasi Tian? Kalaupun dia salah satu marga Tian yang mengatakan kalau dirinya unik, lelucon ini terlalu besar. Beberapa pemuda mereka dikalahkan barusan, dan mereka sama sekali bukan lawan mereka. Beberapa orang seusia ini belum menguasai esensi dari jurus kaki suci 12 arah. Benarkah begitu? Sang juara petarung bebas sangat gembira. Tian tua, kamu adalah orang yang bermoral tinggi, dan kamu tidak bisa menarik ucapanmu sendiri ketika kamu telah berbicara. Tidak ada penyesalan. Ringo Tian berkata. Aku berbicara, selalu memikirkan akibatnya. Selama kamu mampu mengalahkannya, kamu juga boleh membunuhnya. Tapi saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Suruh dia keluar. Petarung itu berteriak tidak sabar. Ringo Tian mengangguk berbalik untuk melihat pria paruh baya tadi. Bawa dia masuk. Grey Z masuk ke ruang latihan, tidak mengetahui hari apa ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang, semua bahkan menatap dirinya saat ini. Terutama master tingkat master dari 8 cabang keluarga Tian, mata mereka melebar ingin menelannya hidup-hidup. Kenapa? Menyambutku dengan pertempuran besar. Grey Z berjalan ke arah Ringo Tian tanpa sopan. Di keluarga Tian, kamu tidak diterima. Ringo Tian mendengus, wajahnya masih sedikit tidak senang. Siapapun yang menunjuk hidungnya dan meneriakinya akan membuat hatinya tidak nyaman untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, dia adalah Ringo Tian, seorang guru besar generasi dan andalan perguruan kaki suci utara. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, tidak pernah dia dimarahi oleh seseorang dengan mengarahkan telunjuk ke hidungnya seperti itu. Dia tidak menyangka Grey Z akan datang. Tetapi karena dia adalah seorang tamu maka jika tidak menghiburnya, itu berarti kesopanan keluarga Tiannya tidak ada. Pemuda yang kamu bicarakan adalah dia. Tanpa menunggu Grey Z berbicara, juara kickboxing itu melirik Grey Z dan menggelengkan kepalanya. Ayo ganti. Kalau seperti ini, jika aku memukulnya, aku takut malah akan membunuhnya. Grey Z tidak terlihat kuat, dia tampak seperti orang yang tidak bisa bela diri. Saya di sini hanya untuk menantang dan bersaing, tapi saya tidak ingin membunuh seseorang.
Ringo Tian tersenyum, melihat Grey Z yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengulurkan tangannya dan berkata, "Jika kamu datang ke keluarga Tianku, kamu pasti ingin menemuiku. Kalau begitu, kita harus mengirim tamu lain pergi dulu, dan kemudian kita bisa bicara." Implikasinya adalah Grey Z tidak bisa berbuat apa-apa. Ringo Tian adalah seorang pendekar tua, tidak ada yang tahu bahwa Grey Z akan datang, jadi dia pasti punya sesuatu untuk ditanyakan. Tapi ingin membantunya dengan mudah. Ho, tidak bisa. Grey Z menoleh dan melirik juara tarung bebas itu, tidak menunjukkan minat sama sekali. "Aku benar-benar mencarimu." Dia tidak peduli dan berkata langsung, "Aku akan pergi setelah bertanya. Kamu bisa membersihkan sampah semacam ini sendiri." "Hei, siapa yang kamu katakan sampah?" Mendengar itu, sang juara tarung bebas marah. Dia ingin melepaskan Grey Z. Dia takut dia hanya ingin memukul Grey Z tapi malah mati. Sekarang, Grey Z berkata dia sampah. Dia melangkah langsung ke arah Grey Z, wajahnya penuh amarah. Katakan dengan jelas, "Bang." Tiba-tiba, Grey Z meninju, secepat kilat. Bab 667. Tak bisa membantu. Tinjunya sama sekali tidak menyentuh sang juara petarung, hanya embusan angin yang menghantam wajah sang juara petarung itu. Dalam sekejap mata sang juara petarung itu terbelalak. Segera seluruh tubuh orang itu terpental, menghantam lantai dengan keras, dan langsung terkejut. Seluruh ruang latihan sunyi. Pukulan Grey Z sangat cepat sehingga jika mengenai seseorang, mungkin bisa membunuhnya. Grey Z menarik tinjunya dan bahkan tidak melihat sang juara tarung bebas itu. Dia benar-benar tidak tertarik dengan sampah semacam ini. "Ayo kita lakukan sekarang, ada sesuatu yang penting untuk kutanyakan padamu." Dia menatap Ringo Tian. Ringo Tian bangkit, melambai kepada yang lain untuk mengurusi sang juara itu, dan mengantar Grey Z menuju halaman belakang. Dia tanpa ekspresi dengan tangan di belakang punggungnya. Jelas dia masih ingin memaki Grey Z yang menunjuk ke hidungnya sebelumnya. Bahkan meski Grey Z benar, dia masih merasa kesal. Dengan kekuatan klan Tian Anda bisa membunuhnya dengan santai. Orang-orang dan sampah sejenis ini masih punya kesempatan untuk pamer. Grey Z sedikit lucu. Klan Tian semuanya berlatih bela diri. Mungkin sebagian masih punya kungfu yang dangkal, tetapi para master itu tidak lemah. Kenapa saat dia sampai ke pintu, diprovokasi oleh orang, dan dia masih menahan suaranya? Seni bela diri nasional, jika melawan maka akan fatal. Ringo Tian mendengus. Tidak peduli itu dia, atau para master level master, begitu mereka menyerang, mereka akan mati atau terluka. Dia benar-benar tidak tertarik. Ringo Tian menoleh dan menatap Grey Z. "Kamu datang kepadaku, apakah kamu ingin memarahiku lagi?" Terakhir kali dia menunjuk ke hidungnya dan memarahi. Apa kali ini dia akan datang dan memarahi lagi? Ringo Tian sengaja mendengus untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Tian selalu orang yang bermoral tinggi, jika tidak tua dan salah, mengapa saya harus memarahi Anda? Kalimat pertama Grey Z membuat Ringo Tian merasa lebih baik. Anak ini juga mengakui bahwa dia memiliki moral yang tinggi. Dia tega meneriaki hidungnya seperti itu. Tapi di paruh kedua kalimat, mata Ringo Tian melebar dan janggutnya hampir lepas. "Kamu bilang aku selalu salah. Jadi kamu memarahiku, atau kamu melakukannya untukku?" Ringo Tian menjadi geli, matanya melebar, menatap Grey Z, napasnya menjadi sedikit cepat. "Demi kebaikan keluarga Tianmu," kata Grey Z dengan serius. Ringo Tian mengangguk berulang kali, sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Menunjuk Grey Z untuk waktu yang lama, dia bersenandung. Oke. Lalu aku, Tian, apa harus berterima kasih padamu? Jangan terlalu sungkan." Ringo Tian benar-benar akan marah pada Grey Z. Bantu dirinya, tapi terima kasih untuk dirinya juga. Di dunia ini, saya belum pernah melihat orang yang begitu berani. Dia tidak ingin peduli dengan Grey Z, dia takut bahwa tidak peduli seberapa baik kesehatannya, dia tidak bisa menahan amarah pada Grey Z. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa bangkit sama sekali. Ringo Tian berbalik untuk pergi. "Permintaanmu.
Aku tidak bisa membantu. Dengan sikap ini, masih ingin membantu dirimu. Anda tidak sopan dan menyebut diri saya tua, Anda tidak meminta maaf, dan masih ingin saya membantu Anda. Dari mana asal Grey Z ini? Jika Anda tidak membantu, maka saya akan datang untuk menantang reputasi Tian besok. Grey Z tidak terburu-buru, dan berkata dengan ringan. Aku menantang satu persatu, mulai dari keluarga Tian yang paling muda sampai pada Anda. Ringo Tian yang baru saja berjalan 2 langkah, berhenti lagi. Dia menoleh untuk melihat Grey Z dan menggerakkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Jika Grey Z di sini untuk menantang, maka reputasi Tiannya benar-benar akan hilang. Pada saat itu, ke-8 cabang utama klan Tian akan dikalahkan oleh Grey Z, dan bahkan dirinya sendiri tidak akan bisa memenangkannya. Jika ini menyebar, apakah klan Tian masih perlu ada? Terlalu kejam. Ringo Tian tidak bisa berkata apa-apa, menatap Grey Z. Kemarahan dan ketidakberdayaan terlihat di wajahnya untuk sementara waktu. Dasar bajingan. Dia tidak bisa menahan untuk mengutuk dan hanya sedikit di bawah kakinya, dia bergegas menyerang. Ringo Tian tidak terlihat seperti orang tua berusia 70-an tahun. Dia memiliki tubuh yang sehat dan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Sebelum ia tiba, kakinya telah menendang, seperti cambuk yang panjang. Grey Z juga bereaksi sangat cepat, mengangkat tangannya untuk menyerang. Keduanya bolak-balik, dan dalam sekejap mata mereka saling menyerang. Jembatan kayu itu berdengung dan bergetar, dan air memercik kemana-mana. Bang! Ringo Tian menendang lengan Grey Z dengan kaki yang panjang, dan dia mundur beberapa langkah, tapi Grey Z berdiri di sana tanpa bergerak. 2 orang itu menarik tangan mereka pada saat bersamaan. Mata Grey Z jernih dan dia menatap Ringo Tian. Sementara Ringo Tian sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Kamu sedang mencari seseorang, kata Ringo Tian setelah beberapa saat. Jurus yang baru saja digunakan Grey Z tidak biasa digunakan oleh Grey Z, dan bahkan dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk bereaksi. Grey Z ingin menggunakan gerakan ini untuk menemukan seseorang.